Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Abdul Malik Sayyidul Rahman, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ini data diri saya. Jadi apa itu PSE? PSE atau pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi PSE di sini merupakan pembelajaran yang sangat penting sekali untuk dikuasai baik itu oleh pendidik, kemudian diterapkan kepada siswa dan juga lingkungan sekolah. Nah, penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan ekspresif dapat mendukung terwujudnya well-being. Well-being ini adalah kesejahteraan psikologis. Sehingga murid yang nanti dihasilkan atau lulus nanti menjadi murid-murid yang memiliki kecerdasan sosial emosional. Kemudian kerangka kompetensi sosial emosional itu meliputi 5 keterampilan, yaitu tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini tentang kesadaran sosial bisa dilihat di sini, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan emosi dan nilai-nilai diri sendiri. Jadi di sini siswa harus memiliki kemampuan ini. Jadi kalau dia tahu seperti ini, maka dia tahu kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa, hal yang disukainya apa, kemudian hal yang menyebabkan dia tidak nyaman apa, sehingga dalam kehidupannya nanti di masyarakat dia akan sadar tentang dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Jadi seorang siswa juga harus bisa memanajemen diri sendiri, artinya dia bisa mengelola emosi, tidak gampang marah, kemudian tidak terlalu tergesa-gesa, ya, dia tenang, kalem, ya, karena dia bisa mengontrol emosi. Selanjutnya ada namanya kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Nah, ini juga termasuk kecerdasan yang harus dikuasai oleh siswa, ya. Dia bisa berempati, ya, kemudian bisa care dengan lingkungan, kemudian dia memiliki tenggang rasa, kemudian memiliki kepedulian terhadap sesama, ya ini jadi berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian keterampilan berelasi, ya ini networking, jadi membangun atau mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif, ya, sehingga meminimalisir konflik. Ya. Kemudian keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman. Nah, sehingga dalam mengambil keputusan, siswa juga harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut sehingga tidak menyebabkan suatu keputusan yang fatal, ya, mengakibatkan nanti dia akan celaka atau juga dalam organisasi akan merugikan suatu organisasi. Kemudian 4 implementasi PSE, ada 1 pengajaran eksplisit, kemudian integrasi dalam pembelajaran praktek mengajar dan kurikulum akademik, 3 penciptaan iklim kelas dan budaya kelas, kemudian penguatan kompetensi sosial dan emosional PTK di sekolah. Ini kalau pengajaran eksplisit tentunya secara eksplisit kita memastikan murid memiliki kemampuan atau kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, merefleksi tentang kompetensi sosial emosional yang tadi ada beberapa tadi mulai dari kesadaran diri dan seterusnya sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini disampaikan ya secara eksplisit di kelas. Nah, ini beberapa integrasinya, misalkan kita melakukan KBM bisa dengan pembukaan yang hangat, ya. Misalkan
kita menyapa mereka, ya, kemudian kita tanya kabar dan seterusnya, berbicara, mendengarkan, kita mendengarkan ketika mereka berpendapat, ya. Ya, yang sederhana-sederhana kita lakukan sebagai guru untuk membuat nyaman mereka. Kemudian kegiatan inti bisa dilakukan dengan melakukan diskusi akademik, kemudian pembelajaran kooperatif, atau juga bisa dengan PBL, ya, refleksi diri, penilaian diri, ataupun yang lain. Kemudian kegiatan penutup kita lakukan dengan refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif lainnya yang untuk memperkuat pembelajaran. Selanjutnya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Ini bagaimana caranya? Ya, yang pertama melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Nah, ini kita ciptakan iklim kelas yang positif, ya. Kita ciptakan budaya sekolah yang positif, ya. Misalkan dengan menciptakan keyakinan kelas secara bersama-sama, merumuskannya secara bersama-sama. Nanti dari situ siswa akan tahu konsekuensinya jika melanggar, jika melakukan ini maka seperti ini. Jangan lupa kita juga harus berkolaborasi dengan murid, berkolaborasi dengan orang tua. Nah, ini kita lakukan untuk menciptakan iklim kelas yang positif. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional? Ini bisa melalui ini, ya, lingkaran irisan, ya. Yang pertama kita bisa belajar, kemudian berkolaborasi, dan juga bisa menjadi teladan. Selanjutnya kesimpulan yang bisa saya nyatakan di presentasi kali ini, yaitu PSE ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Ini adalah keterampilan kesadaran diri. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ini pengelolaan diri. Kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Dan ini juga penting, ya, kesadaran sosial. Kemudian mempertahankan hubungan yang positif, ya, keterampilan berelasi. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini juga merupakan skill yang tidak kalah pentingnya. Sehingga PSE, kalau saya boleh membuat semacam peta konsep di sini, PSE itu adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, kemudian harus ditunjang dengan lingkungan belajar yang suportif, sehingga nanti terwujud peningkatan sikap pada diri sendiri, respect, saling menghormati, toleran terhadap orang lain, dan lingkungan sekolah. Sehingga nanti goalnya adalah adanya peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, peningkatan performa akademik siswa. Sehingga kalau siswa merasa nyaman, lingkungannya positif, tentunya siswa akan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, kalau dalam catatan saya tentunya walaupun seseorang itu dibekali kecerdasan IQ yang tinggi, tapi kalau dia tidak bisa mengelola emosi, biasanya dia akan mengalami kesulitan dalam belajar. Itu catatan saya selama 12 tahun menjadi guru di SMP Negeri 1 Lamongan. Nah, bagaimana kaitan antar modul? Ya, tentunya di modul 1.1 kita belajar filosofi KHD, pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, di dalam PSE tentunya bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinir antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Jadi dengan PSE ini tentunya juga mendukung dari modul titik 1, ya, sangat berkaitan. Kemudian bagaimana kaitan dengan modul titik 2? Tentunya di dalam modul titik 2 ini poin intinya adalah guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Ya, ini guru penggerak harus punya visi, misi. Tentunya di sini dalam kaitannya dengan modul 2.2 yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan. Jadi harapannya nanti ke depannya siswa itu menjadi sukses di bidang masing-masing. Tidak harus kita kejar dari sisi akademiknya, tapi kita bekali bagaimana memanajemen diri, bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab, bagaimana kemampuan berelasi, dan sebagainya. Ini yang lebih penting atau disebut juga dengan soft skill. Jadi soft skill ini sangat penting sekali.
Nah, bagaimana kaitan dengan modul 1.3? Jadi guru penggerak perlu mengartikulasikan harapan besar mengenai dirinya, murid, rekan kerja sekolah, dan kedikjayaan Indonesia dalam kalimat-kalimat yang sifatnya pribadi. Ini membuat visi ya. Ya, ini kerangka kompetensi sosial emosional sangat diperlukan sebagai acuan untuk mengartikulasikan harapan besar mengenai dirinya, murid, rekan kerja sekolah, dan kedikjayaan Indonesia. Jadi sangat berkaitan. Kemudian modul 1.4, bagaimana tentang budaya positif, ya, seorang guru bertanggung jawab menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, tentunya di modul titik 2 ini sangat berkaitan karena lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid adalah salah satu indikator utama dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang baik. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada saya buat infografisnya ya, mulai dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, kemudian menuju ke lingkungan positif, yang terakhir menciptakan budaya positif. Kemudian kaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran untuk memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar, learning gap. Nah, di dalam modul 1.2.2, PSE perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran agar guru mendapatkan penguatan untuk menguasai karakteristik dari peserta didik, dari aspek sosial, ya, kultural, emosional, serta menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, bijaksana, dan dewasa. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, akhirnya saya bisa membuat refleksi pada diri saya sendiri. Jadi sebelumnya, sebelum saya belajar tentang PSE, saya berpikir bahwa PSE hanya bisa dipelajari oleh dan untuk orang dewasa saja. Jadi mungkin ala mahasiswa ataupun juga anak-anak SMA. Ya, padahal saya ngajar SMP. Jadi selama ini saya ngajar itu tidak kita selipkan ya tentang pembelajaran sosial emosional. Saya kadang-kadang hanya berfokus pada materi atau konten. Nah, dari sini ternyata PSE bisa langsung ditenggerikan pada rencana pembelajaran yang berhubungan langsung dengan murid. Sehingga murid akan lebih siap menerima materi karena dia lebih nyaman, lebih rileks. Ya. Jadi sebelumnya saya masih berpikir tadi. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, ada 3 hal yang mendasar yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu PSE perlu diintegrasikan pada RPP ya, agar guru mendapatkan penguatan untuk menguasai karakteristik peserta didik dari aspek sosial, kultural, emosional, serta menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dan dewasa. Kemudian mindfulness atau kesadaran penuh adalah suatu situasi di mana kita mengarahkan sepenuhnya perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, kemudian juga ada 5 kompetensi sosial emosional jika diterapkan dalam rencana pembelajaran akan terbukti efektif untuk menumbuhkan kecerdasan emosional siswa atau soft skill yang ini akan menjadikan dia sukses di kemudian hari. Nah, berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, maka perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah nantinya tentunya bagi murid-murid saya mencoba untuk mengintegrasikan 5 komponen PSE dalam pembelajaran. Nanti saya akan mencoba teknik stop, ya, stop, take a deep breath, ya, tarik nafas yang dalam, ya, dan seterusnya itu untuk meredakan emosi ataupun yang lain sehingga siswa akan menjadi lebih kalem, lebih siap secara emosional untuk mencoba hal-hal baru dalam PSE untuk diterapkan di kelas. Kemudian bagi rekan sejawat, saya akan mengimbaskan ya, melalui video ini, saya akan upload di media sosial YouTube, sehingga teman-teman di sekolah saya kasih link, ya, saya beri link untuk bisa berbagi video, sehingga mereka dapat, Bapak Ibu di sekolah saya dapat melihat apa itu PSE, ya, sehingga mereka dapat menerapkannya di kelas-kelas masing-masing. Nah, akhirnya dari saya sekian itu saja. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar.